usai silaturahmi di hari pertama Lebaran keluar rumah karena panik dan takut bangunan roboh. Menurut warga, meski hanya sebentar, getaran terasa cukup kuat sehingga warga berhamburan keluar. Dari informasi laman resmi BMKG, titik pusat gempa Selamat bermagnitudo. berjumpa dengan tim Mulog Distrik DKI Jakarta. Kali ini kita akan membahas materi kelas 3 tentang gempa bumi. Mengapa kita harus memahami materi ini? Karena wilayah Indonesia merupakan titik pertemuan 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia terdapat gunung berapi yang masih aktif. Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang dapat membahayakan manusia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan penyebab terjadinya gempa bumi, akibat yang ditimbulkan dari peristiwa gempa bumi, serta tindakan apa yang harus dilakukan saat maupun setelah gempa bumi terjadi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah bergetarnya bumi karena adanya pelepasan energi dari dalam bumi akibat dari pergerakan lempeng-lempeng bumi. Penyebab gempa bumi: 1. Pergerakan lempeng bumi dapat menyebabkan gempa tektonik. 2. Letusan gunung berapi menyebabkan gempa vulkanik. Akibat gempa bumi. Gempa bumi dapat menimbulkan kerugian bagi manusia, antara lain: 1. Jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti jalan raya, perkantoran, rumah, dan gedung sekolah. 3. Tidak berfungsinya fasilitas umum. 4. Kerusakan lingkungan sekitar seperti terkikisnya tanah dan pencemaran air. 5. Tanah longsor akibat guncangan. 6. Kebakaran akibat aliran listrik terputus dan kebocoran gas. 7. Banjir karena rusaknya tanggul. 8. Munculnya wabah penyakit karena kurangnya air bersih. 9. Gempa di bawah laut yang berpotensi tsunami. Tindakan menghadapi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan. Berlindunglah di bawah meja atau perabot lain. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di area terbuka, hindarilah bangunan yang ada di sekitarmu seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempatmu berpijak. Jika ada rekahan tanah, hindarilah. Jika sedang berada di dalam mobil, berhentilah, keluarlah dan menjauhlah dari mobil untuk menghindari jika ada kebakaran. Jika berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Jika berada di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin ada longsoran. Berikut tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan lift. Mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah. Periksa lingkungan sekitar apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, aliran dan pipa air. Mintalah ke orang tuamu atau orang dewasa untuk melakukan hal tersebut. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa. Kemungkinan bangunan dapat runtuh. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa untuk menghindari gempa susulan.
mendengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio apabila terjadi gempa susulan. Peringatan dan informasi resmi tentang gempa disampaikan oleh BMKG. BMKG kepanjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui adanya gempa bumi adalah seismometer. Rekaman hasil getaran tersebut kemudian diproses oleh alat yang disebut seismograf. Seismograf terdiri dari gantungan pemberat dan ujung lancip seperti pensil. Dengan menggunakan seismograf dapat diketahui kekuatan dan arah gempa bumi. Hasil gambaran kekuatan gempa disebut seismogram. Besaran gempa bumi ditandai dalam ukuran skala Richter. Nah, kalian sudah paham kan bagaimana sikap kita seharusnya saat terjadi gempa? Saat terjadi gempa sebaiknya kita tetap bersikap tenang, tidak panik. Ikuti panduan-panduan yang harus dilakukan. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.